warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Sportcast. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih guys dari bidang seni. Nama kakak ini Kak Renti Velia. Ada yang mau dikenalin lagi enggak kak? Oke, aku Ranti Velia dari Admis 17 Universitas Riau, FISIP. Oke, sebelum kita mulai nih kak, mau nanya-nanya sedikit nih. Gimana nih kegiatan kakak selama pandemi ini kak? Kalau kegiatan selama pandemi ya, kalau ditanya mah ya lancar-lancar aja ya. Cuman baru belakangan ini aja sih, cuman karena ada surat edaran baru ya kan, maka terhenti beberapa kegiatan gitu. Kalau untuk sama new normal sih ya kayak berjalan biasa, kayak biasa kita biasa sebelum ada yang pandemi ini sih sebenarnya. Kalau untuk awal mula kakak nari itu gimana tuh kak? Ceritanya. Awal mula aku nari, aku kenal tari itu dari aku TK. Aku udah mulai nari-nari tuh. Udah sering-sering nari, ikut lomba, ikut sana, ikut sini ya kan. Terus di SD, karena kebetulan aku tuh di SD yang bisa dibilang tuh keluarga aku semua di situ gitu kan. Turun temurun iya, gitu turun ya. menurun gitu. Jadi ya udah kayak kan, dan guru-gurunya juga kenal kan. Terus tiap ada apa-apa acara tuh udah panggil aku gitu kan. Ya udah di SMP sih kayaknya aku nggak ikut apa. Ada sih beberapa kali doang, cuman pas di SMA tamat dari di SMA sih. Aku kan sekolahnya tuh di salah satu sekolah yang ada di SMA Pekanbaru negeri ya. Di situ tuh dia juga ada sanggar sendiri gitu. Sanggarnya tuh yang bikin sebenarnya tuh kayak kita dilatih sih sebenarnya di situ. Dari sanggar itu sih mulai coba-coba masuk ikatan di luar gitu. Maksudnya tuh masuk manajemen di luar gitu. Jadi awal mula berkembang itu dari SMA itu ya kak? Mulai berkembang, bener-bener berkembang tuh waktu aku dari SMA sih. Karena kan kalau di SMA 1 kan, karena kan ada sanggar pusaka negeri SMA 1 gitu. Dari sanggar itu sih kami belajar olah tubuh, belajar sama mentor-mentor yang bener-bener mentor gitu kan. Jadi tari ini emang udah hobi dari kecil ya kak ya? Iya, dari kecil banget, dari TK kayaknya deh. Iya udah kak, dari TK tuh ya udah kenal nari, ya udah ikut-ikut nari. Awalnya kan cuma ikut-ikutan doang gitu. Cuma lama-lama seru juga ya nih nari gitu. Seru juga ya ada kegiatan kayak gini gitu. Pentas gitu ya kak ya? Iya. Seru ketemu banyak orang. Iya, bener. Apalagi kalau misalnya kita ada lomba ya kan. Bersaing tuh. Namanya bersaing kan. Iya. Sampai tidur sampai pulang malam gitu kan kak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Itu tuh semenjak baru masuk sanggar. Sekarang kan aku kan di sanggar kan. Sudah di mana tuh kak? Di sanggar, salah satu sanggar ternama. Enggak boleh canda. Enggak boleh sombong. Enggak. Di salah satu sanggar di Kota Pekanbaru, sanggar BB Manajemen. Jadi sebenarnya nama aku besar itu sampai sekarang ya kan, kurang lebih udah 4 tahun apa 5 tahun ya aku di sanggar. Dari situ sih sebenarnya aku mulai ngelonjak gitu. Sampai kakak yang sekarang gitu. Iya, alhamdulillah. Udah berkembang gitu. Kalau untuk tarinya sendiri kak itu lebih suka tari modern apa tari tradisional tuh kak? Karena aku udah 5 tahun terakhir nih, enggak sih, 8 tahun kayaknya, 8 tahun terakhir aku di tradisi. Jadi aku lebih suka di tradisi, tapi baru-baru ini sih aku mulai belajar modern. Lebih capek bun belajar di modern. Karena baru ya kak ya? Pertama karena baru, dan itu tuh bukan basic aku, karena aku dari kecil itu aku di tradisi. Lebih tari Melayu gitu kan? Iya, lebih karena kan dari kecil di TK tuh kan dikenalin tuh mulainya tuh bukan untuk dance gitu kan, karena lebih tari persembahan ya gitu. Nah kalau untuk satu kali kompetisi itu tuh latihannya berapa lama tuh kak? Kalau sekarang kalau kami di sanggar ya, hitungan di sanggar aja ya, di sanggar BB. Kalau di sanggar BB sih hitungannya kami nggak perlu latihan yang terlalu di pos gitu, terlalu kayak banyak latihan gitu, karena yang penting kami nyaman, kami bisa menarikannya dengan pakai rasa, pakai jiwa, pakai perasaan, dan kami bisa ngafal gerakannya gitu. Palingan tuh cuman semingguan doang sih, biasanya kami kayak gitu. Misalnya nih mau kompetisi di hari Sabtu atau Minggu, kami baru mulai latihan tuh Jumat sebelumnya gitu kan, atau satu minggunya dulu baru mulai gitu. Kalau profesional tuh udah beda ya. Kalau yang kayak kami kan kayak harus sebulan dari
acara itu. Tergantung koreo sih sebenarnya. Oh, iya. Kalau kontemporer kan emang agak sedikit sulit ya kan kalau kontemporer. Terus tuh Kak, di antara semua lomba yang pernah Kakak ikuti selama Kakak berkarir ini kan Kak, yang mana tuh yang paling berkesan gitu menurut Kakak? Untuk lomba ya? Iya. Untuk lomba itu yang paling berkesan di Parade Tari Kota Pekanbaru tahun 2019. Itu Kenapa tuh Kak? karena pertama kali aku turun parade, karena katanya kan parade itu yang kayak bisa dibilang oh parade Kota Pekanbaru gitu, yang kayak bisa dibilang orang bakal ngelirik ke situ semua sih. Cuman setelah aku bener sih, setelah dan itu tuh pertama kalinya lagi Sanggar aku turun ke parade. Di situ kami cuma latihan cuma seminggu, dan baru latihan bener-bener latihan itu di H-4. Mau berjuang nih, baru latihan tuh malam sama pemusik langsung dong. Live ya, iya, kalau parade ya? iya. Dan pemusiknya pun baru latihan tuh di H-4 loh, bayangin. Sama-sama profesional gitu ya, keren. Dan alhamdulillah tuh dapetnya tuh karena kami pertama turun, dan kayak ini first impression lagi kan, ya kan. Dan juara masih 5 besar tuh kayak wah gitu. Iya, ya untuk kan? yang pertama kali udah 5 untuk besar yang- itu udah keren gitu Iya, ya Kak gitu, ya. keren banget. Nah, mana latihannya cuma beberapa hari sebelum hari H gitu Iya ya, benar, Kak ya. nggak terlalu ribet-ribet kali sih. Iya, nggak perlu effort yang lebih tapi udah dapat 5 besar Iya gitu, gitu ya, kayak wah terkejut gitu. keren. Terus tuh Kak, kan banyak tuh Kak yang Kakak bawain tarian tuh. Tari apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu. Banyak sih kalau untuk tradisi ya. Kalau tradisi sih kayaknya udah hampir semua tradisi yang ada di Indonesia ya paling. Kalau tradisi Indonesia tuh ya udah hampir bisa dibilang untuk ditarikan sih. Itu. Jadi nggak ada tari yang pingin Kakak bawain atau pingin Kakak pelajarin gitu ya Kak? Karena Oh. udah Pasti ada aku pengen kali belajar tari Bali yang tari pendet. Itu katanya karena kemarin aku udah belajar beberapa kali ya kan, tari Bali itu memang benar-benar sulit gimana ya tuh Kak? sulit di kepala, sulit di pinggang. Sulit itu yang aku agak sedikit ya Allah riwah rupanya gitu. Beda sama tari yang biasa. Beda Melayu banget, gitu. beda Aceh beda, Sumbar beda ya kan. Kalau pandemi gini tuh event tuh kan dilarang tuh kan Kak, karena berkumpul, membuat kerumunan. Nah tuh cara para seniman-seniman bertahan tuh gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya tuh gini, dibilang nggak ada event, sebenarnya masih ada event. Masih ada event. Event itu bisa dikatain tuh kita kan tergantung lagi dari pemerintah kita ya kan. Kalau misalnya pemerintah bilang kita nih nggak boleh ngadain acara baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ya udah kita bakal stop. Paling itu cuman sekitaran 2 minggu doang kok. Dan ya mungkin maybe kayak bakal berpengaruh sama kami. Cuman ya setiap kesusahan kan pasti ada kemudahan ya kan. iya. Setelah yang ini di cancel pasti nanti banyak yang lainnya. Yang namanya rezeki ya Iya, Kak, nggak kan kemana. kita nggak kemana gitu, pasti sih. Biasanya tuh kalau nggak kita bakalan ikut yang virtual, untuk iya. nyari kegiatan yang secara virtual. Iya kan banyak juga ya kan Kak, kelas tari online gitu, Iya, lomba benar. tari online. Bener banget. Karena bukan berarti pandemi ini kan membunuh kegiatan kita gitu. Iya. Hanya membatasi. Iya, sedikit membatasi sih. Kalau suka dukanya Kakak selama menjadi penari ini tuh apa tuh Kak? Sukanya banyak sih, sukanya sampai nggak bisa disebutin gitu. Karena kayak sebenarnya tiap mau nari itu aja udah suka banget gitu kan. Tapi kalau dukanya waktu tuh pernah ada acara festival folklore internasional dan kami tuh udah latihan. Ini bukan dari sanggar, bukan dari nama sanggar aku ya. Cuman waktu tuh kami tuh udah latihan sebanyak 6 bulan lebih gitu, dan ujung-ujungnya tuh malah nggak jadi karena beberapa alasan gitu. Udah capek banget tuh latihan Karena cuman, udah kebayang bakal suruhnya nampil. iya gitu, bener kan. banget dah. Internasional lagi. Cuman ya udah mungkin belum rezekinya kali ya kan. Kalau tuh kayak kalau udah nampil tuh kayak bangga gitu ya Kak, bawa nama Indonesia. Bener banget. Sampai keluar. Tapi ya udah mereka karena kan ya udah ikhlasin aja deh karena udah nggak rezekinya di situ. Mau dipaksain juga gimana gitu ya Kak. Ada alasan tertentu sih sebenarnya untuk kenapa kami nggak jadi pergi ke Turkinya. Di satu sisi karena pendanaan, di satu sisi lagi karena memang kita juga kayak ngerasa kayaknya kita belum pantas untuk internasional gitu sih.
Masih butuh latihan lagi ya, Kak? butuh banget karena pasti bakal terbanting dong dengan seluruh penari yang ada di luar negeri ya kan. Toh sedang kita masih belum sebagus itu gitu. Sayang banget, tapi ya mau gimana gitu ya, Kak, ya. Gak apa-apa sih, itu Ya, kan nggak apa-apa, tetap semangat. pokoknya harus semangat terus. Iya. Apapun alasannya. Jadiin pelajaran aja gitu. Iya bener banget. Nggak ini loh, nggak ngurangin semangat dong ya. Wah enggak dong, dari situlah mulai kayak belajar, oh iya kemarin nih nggak jadi nih, kita harus kayak gini ya, kayak Iya, gitu. yang penting ilmunya udah nambah Oh, gitu ya. iya. Itu sih yang penting. Terus nih Kak, keunikan tari yang menurut Kakak jarang orang tahu. Makanya orang tuh jarang tertarik ke tari gitu, Kak. Sebenarnya tuh kalau ngerti apa arti yang ditarikan, karena tari itu gini, yang dibawakan dalam jiwa menari itu adalah perasaan. Ada beberapa hal yang akan diungkapkan melalui gerakan tari, dan buat mereka mungkin ada beberapa yang nggak paham gitu kan, itu sangat wajar sekali karena mungkin bisa jadi mereka bukan penikmat seni. Iya. Tapi mereka bisa menikmati tari sebagai entertain di sini sebagai hiburan mereka. Kayak kita kan ditradisikan tuh kayak tali piring itu kan pijat piring nah. Iya. Mereka kan pasti bakalan excited gitu kan. Iya, Wah, kayak piringnya dipijat kan. Gak sakit apa gitu ya, Kak. Nggak luka ya, nggak luka, pasti kepo ya kan. Iya. Udah dipijat, luka nggak ya tuh. Keren, piringnya dibolak-balik Iya gitu ya. gitu, walaupun misalnya sebenarnya dibilang nggak tertarik, mungkin pasti ada beberapa hal yang bikin orang bakalan nextnya bakalan tertarik kok sama tari gitu. Bukan karena tari itu terlihat nari, ya bukan kayak sih Iya kan, sebenarnya. kalau anak sekarang gitu ya kan. Iya, Kalau bener. tradisional tuh kayak jadul gitu, kuno. Belum coba aja dia suruh yang pijat piring. Iya, lompat-lompat di atas piring gitu. Lompat-lompat di atas piring, luka karena pijat piring tuh pernah juga loh. Ya udah bisa ini duel sama limbat gitu. Keren. Apalagi yang pakai api-api tuh, keren banget. Iya. Aku aja yang nengok orang yang bisa kayak nari piring terus pakai api-api kayak, kayak mana ya caranya gitu. Kayak penasaran banget, pengen deh tekniknya gitu. Masih kan rumah kita kan, Iya. walaupun misalnya udah kayak Yang namanya belajar nggak berhenti ya kan? enggak, namanya belajar tuh nggak boleh berhenti. Iya. Tetap harus penasaran terus sampai untuk kita nggak bisa belajar lagi, karena rugi kalau kita udah nggak bisa belajar ya kan. Nggak ada habisnya kan, ilmu tuh luas gitu ya kan Kak. Kalau manfaat yang Kakak rasakan selama menari itu tuh apa tuh Kak? banyak banget. Salah satunya tuh kita ada aktivitas ya kan, aktivitas kita nih yang kayak aktivitas yang bisa dibilang aktivitas positif. Selain bisa untuk dalam tari, oke, kita bahas fee ya kan, selain kita dapat fee, kita juga dapat ilmu, kita juga dapat kenalan baru, teman baru, terus kehidupan yang baru sih lebih tepatnya. Kehidupan ya, Arti hidup gitu ya Iya. Kak, dari perspektif banyak orang. benar banget, karena dalam nari ini kan yang kita, walaupun aku cuman sebagai entertain ya, tapi yang aku rasain tuh memang banyak hal yang berubah dari aku sendiri, mulai dari ketepatan waktu, kedisiplinan waktu. Bener banget tuh. Perlu banget itu, apalagi kan kalau dulu kan aku suka males-malesan ya kan, ya dulu gitu. Kalau sekarang mah apalagi kalau misalnya kita udah ada job gitu ya kan, Ya nggak bisa dong, harus profesional. kita harus profesional kan, apapun keadaannya, apapun rintangannya ya udah hadapi, karena kita udah berani bilang aku terima nih job gitu. Iya. Kita harus nunjukin dong seberapa profesional kita. Iya. Karena sebenarnya gini, selain tari itu untuk di dalam kompleks manajemen dan organisasi ya, bukan sebagai untuk mendapatkan fee doang, tapi di situ kita diajarkan untuk kedisiplinan, ketepatan waktu, keteraturan kita, kehambelan kita sama orang lain, Kekompakan gitu ya, Kak. kekompakan, terus teamwork kita gimana. Toh kan nggak mungkin kan yang satu bagus ya kan, yang satu lagi menonjol dibiarin. banget gitu. Itu karena jangan kebanting gitu. karena kan itu kan kayak kasihan ya kan penari-penari yang lain. Itu kayak lebih ke egois gitu nggak sih, mentingin diri Iya, sendiri, benar. padahal kita tuh lagi dalam tim gitu. Iya bener, di situ sih itu kan juga bakalan berguna banget buat kedepannya kita di dunia pekerjaan. Iya, karena kan emang manusia tuh nggak bisa kerja sendiri. Iya bener Nggak cuma banget. nari. Bener banget karena nih kita mau kerja nih, pasti yang ditengok CV kita dong. Iya. Nah hari itu orang bakalan begini deh, simpelnya tuh gini, orang nengok kita sebagai penari, orang udah bilang oh dia udah pernah ngalamin ini, berarti dia bisa kerja di sama kita, kayak gitu. Kurang lebih kalau kita nyantumkan CV kita di tari itu
perusahaan akan ngelirik kita. Iya, karena udah banyak pengalamannya, udah banyak terjun di banyak tempat gitu, udah Iya. kenal orang. Bener, itu sih disiplinan, karena kita paling penting kan Iya, disiplin kita. disiplin. Karena kan nggak mungkin kan kita mau nampil nih di jam 11, masa iya jam setengah 10 kita baru mau siap-siap, nggak terkejar dong semuanya ya kan. Ataupun di jam 11 kita mau apa, orang mah nggak bakalan nungguin kita karena orang punya hajatan sendiri Iya. ya kan, punya event sendiri gitu. Nggak mungkin orang ikut kita, sementara iya, kita yang bener. diundang gitu kan. Karena kita, padahal kita yang diundang ya gitu Iya. kan. Ya udah, kita harus nunjukin kayak dari sini aku belajar, dari sini juga aku harus nunjukin kalau aku bisa dan aku bisa profesional di hal ini gitu. Iya. Karena kalau kerja sesuai passion tuh nikmat gitu ya kan? Banget. Kayak enjoy, fee nggak sesuai yang diharapkan tapi enjoynya tetap Oh dapat. ya udah gitu, yang penting udah gerak, udah Iya. pokoknya Udah ketemu teman-teman udah gitu. udah ketemu, udah julid aja, Udah julid aja. Kalau nggak julid kurang aja gitu kurang rasanya. aja gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, ya maksudnya tuh ya udah enak kok, walaupun kadang kan di hari ini kita ada juga ngebantu beberapa, misalnya dari teman-teman kita bantu gitu ya, itu nggak masalah hitungannya karena kita bisa berkumpul gitu. Iya. Itu sih, itu yang Nikmat banget sih kalau kerja sesuai passion. bener banget. Sama lagi udah lama juga gitu ya kak. Iya, dan alhamdulillah banget. Mulai dari nari, terus terjun ke dunia, dan aku kan sekarang kan sebagai sampingan juga ya kan, sebagai freelance ya kan. Itu tuh bener-bener berguna banget tari dalam dunia freelance aku gitu, karena bisa dapat cuan nggak cuma dari satu tempat gitu ya. banget. Itu yang pertama. Ya nama anak bisnis gitu ya. Bisnis di apapun ya kan, Iya. cuan. Cuan. Pokoknya selagi bisa, oh ini ngasilin cuan. Kenapa enggak gitu Iya kan, kan? ayo coba. Iya. Kenapa enggak kalau bisa check out keranjang Shopee tanpa mikir gitu kan? Iya dong, tanpa mikir, jep. Iya. Kalau yang masih nggak pandai memanfaatkan segala sesuatunya tuh pasti yang kayak tunggu diskon tunggu tanggal cantik gitu bener. kan. Kalau kita yang udah banyak penghasilan dari sana sini tuh kayak pingin check out, Check out, ya gitu udah check out aja. Iya, asik banget jadi freelance tuh ya. Guardian apa? Guardian Iya. check, ambil. Iya, bikin apa, kurang apa gitu ya. Padahal nggak perlu tapi dibeli karena Iya bener. karena cuan tuh ada gitu. Nggak cuma dari satu tempat gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak sombong. Astagfirullahaladzim. Terus kak rencananya pingin terus berkarir di dunia seni apa gimana tuh kak? Pasti tari itu, karena aku udah besar di tari, jadi pasti tari sebagai sampingan aku juga, pasti itu udah pasti. Karena gini, nggak mungkin kan kacang lupa sama kulitnya. Iya. Mamaku nih besar nih di dunia tari ya kan, jadi nggak mungkin banget untuk aku tinggalin tari sih sebenarnya. Apapun alasannya, tari itu nggak untuk ditinggalin. Iya, walaupun terjadi jeda, tapi nggak untuk ditinggalin. Bener. Wah, tapi bisa dipending. Bisa dipending. Yang penting kalau ada panggilan, oke. Oke, Oke. siap. Oke, sip. Suruh ngajar, oke. Suruh nampil, oke. Oke. Yang penting ada waktunya ya. Kak, ya? Bener. Tergantung kita akan ngambil mana yang udah kita dahuluin aja sih sebenarnya. Iya. Ya, tergantung urutan prioritas ya. Iya bener. Kalau harapan kakak sendiri untuk seni tari itu ke depannya tuh gimana tuh kak? Soalnya kan di era sekarang nih generasi muda tuh pada nggak melek budaya gitu ya. Kak. Bener. Gini, tari itu bukan seperti apa yang kalian lihat. Jadi sebenarnya tari itu seru, asik. Di tari itu kita bisa nge-explore sedih kita, canda kita, tawa kita ya kan. Karena melibatkan perasaan sekali ya kak. dalam Bener menari banget. itu. Sebenarnya tari itu bukan kayak ih apa sih nari, nah gitu, bukan. Sama kayak sebuah pekerjaan lain yang udah kalian jalanin, nantinya ke depannya kalau misalnya udah jatuh cinta, ya udah gitu, kalian pasti bakal ngasih seluruhnya ya kan. Iya. Sama kayak kita jatuh cinta sama cowok aja deh ya kan. Bucin. Iya, bucin. Pasti semua bakalan dilakuin kan. Iya. Ya. Kayak gitu juga ke tari gitu. Kayak ya, gitu Kak. juga ke tari, dicoba dulu, belum baru tahu nikmatnya. Awalnya memang pasti, namanya kita juga dibentuk dulu ya kan. Apalagi kalau olah tubuh tuh. Jangan tanya. Yang nggak kuat mental tuh udah Udah ngerasain kali. Berapa ya? Lama banget. Aku lama tuh olah tubuh 2 tahunan kayak. Aku di dunia tari tuh nggak langsung kayak
nari walaupun udah ada pengalaman gitu, enggak loh, aku dibentuk lagi ulang semuanya. Iya. Sakit aku dulu gitu ya, kayak Paha keram tuh udah lumrah. kayak pepatah, rasa sakit bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Asik. Terus nih Kak, kalau motivasi yang bisa Kak berikan buat orang-orang yang saat ini pingin berkecimpung di dunia tari gitu Kak, tapi masih ragu-ragu gitu, apa tuh Kak? Keluarlah dari zona nyaman kalian, karena nari itu indah, nari itu nikmat, nari itu bahagia, nari itu sedih, nari itu tawa, nari itu serius, nari itu explore, nari itu kayak explore diri kalian selain diri kalian yang sekarang sebenarnya. Sisi lain dari kita. Iya, gitu, Kak? bener. Jadi nikmatinlah dunia tari, karena tari itu indah, dia melibatkan berbagai macam gerakan, jiwa, perasaan, raga. Itu kayak lo akan merasain kayak lo beda dari yang lain gitu. Jadi diri yang baru yang pastinya lebih positif. Bener, kita harus positive vibes terus sih sebenarnya. Dari nari juga kita bakal bisa kok positive vibes, karena banyak banget yang mungkin dilihat orang sebelah mata ya kan, tapi bener-bener ngerasain banyak hal untuk kedepannya itu pasti. Apapun yang kita lakukan dengan positif ya kan, pastinya kan bakalan mempositifkan diri kita untuk di kedepannya. Karena tuh nggak ada yang mengkhianati usaha ya. Ya gitu. bener, hasil tuh nggak akan pernah mengkhianati usaha kita. Iya. Itu bener-bener yang harus di note, inget tuh, note, hasil nggak akan pernah mengkhianati Harus usaha. guys. Mulailah dari 0 supaya kalian bisa jadi 100. Iya. Karena kalau udah mulainya dari setengah gitu tuh, ngisi gelas setengah itu tuh nggak kerasa gitu ya kan. Bener. Harus dari 0. Harus dari 0. Terus jangan lupa cari pasangan yang mulai dari 0. Oke, harus biar bertahan sampai akhir. Canda ya gitu, canda guys. Jangan percaya. Kalau yang Dunia jomblo kayak gitu. dunia jomblo gitu ya. Tapi bener sih Kak, kalau yang nyari dari 0 tuh kadang ada yang berhasil gitu kan lebih seneng gitu, berhasil sama-sama. Bener. Tapi nggak menutup kemungkinan juga waktu berhasil malah milih yang lain gitu. Nanti itu berat. Itu udah keluar konteks. Udah keluar konteks. Aduh. Nah kalau tadi motivasi buat yang mau ikut tari, kalau sekarang buat yang kurang menghargai tari, kayak ngapain sih nari, nyape-nyapein badan, mending nyari kerja yang betul, yang serius gitu, yang gajinya pasti gitu tuh. Apa tuh Kak? Don't judge a book from the cover, tahu kan? Walaupun kalian kelihatannya nari sebagai setengah mata kalian, sisi setengah kalian gitu ya Allah. Cuman yakinlah, hargai apa yang udah orang usahain buat diri dia. Tolong jangan pernah mengkatain orang tersebut, karena itu berdampaknya bener-bener kayak negatif vibes banget buat seseorang. Jadi biarkan seseorang itu ngelakuin kegiatan dia sesuai dengan apa yang dia pengen, jangan dikomentari, karena netizen sekarang ya kan ngerti banget kan, tinggal ngetik ih kayak gini, kayak padahal gini, pengaruhnya gede banget iya gitu Pak, ya Kak. iya bener. Dan tolong banget, kalau misalnya kalian nggak suka sama dunia tari, kalian cukup diam, atau kalian cuma cukup bisa untuk nikmatin, atau kalian bisa lihat sesuatu yang menarik dari tari. Itu banyak banget di YouTube kan, pasti bakal jatuh cinta, apalagi dengan keanekaragaman Indonesia yang gerakannya, tariannya itu bener-bener kayak ih kayak gini ya, kayak gitu, ih kayak gitu ya, ih rupanya kayak gini. Jangan pernah menjatuhkan apa yang udah orang Usahakan. apa yang karya seseorang tuh jangan pernah dijatuhkan. Ya, karena membentuk idenya aja itu susah banget. Susah banget. Ngerti banget sih susahnya. Karena ide itu kan mahal, makanya ide mahal guys. Iya. Makanya kerjaan kayak gitu nggak ngapa-ngapain, cuma mikirin ide tapi bayarnya mahal. Kayak gitu lebih Susah enak. kan makanya. Daripada kerjaan yang emang nguras fisik, nguras ini, mendingan kerjaan yang kayak gitu tapi bayarnya lebih mahal gitu. Kalau kalian nggak suka tari, ya udah. Kalau misalnya nggak mau, ya udah jangan dilihat sama sekali, daripada kalian harus ngejatuhin. Karena di situ banyak orang yang bergantung hidup. Aku nggak bohong banget, karena aku ngerasain banget. Karena aku bergantung, mungkin aku bisa dibilang bergantung juga hidup sama dunia tari aku. Karena dia udah besar di situ. Jadi tolonglah, kalau kalian nggak suka, ya udah stop gitu. Jangan dikata-katain, jangan dijudge, karena untuk sebuah karya, sebuah tari, sebuah apapun itu, baik tari ataupun dunia lain ya, kita sampai ke dunia lain nih, semua orang tuh punya usahanya sendiri. Jadi tolong dihargai, jangan pernah
dikata-katai, apalagi menjatuhkan, karena Bener itu banget. sangat-sangat berpengaruh terhadap seseorang di kedepannya. Mempengaruhi mental banget ya kan. Banget itu pasti. Dan satu lagi, penari-penari yang seperti kakak ini tuh membangkitkan budaya kita lagi gitu, menghidupkan budaya kita lagi, dan nggak seharusnya kita judge itu. Bener. Nah jadi gitu tuh teman-teman, banyak banget kan pelajaran yang kita dapat dari Kak Ranti. Yang paling penting sih, semua harapan Kak Ranti tentang tari khususnya itu semoga aja tuh bisa terwujud ya teman-teman. Karena untuk memajukan seni tari itu bukan cuma Kak Ranti dan tim-tim Kak Ranti di Sanggar, tapi kita semua, kita harus berkontribusi untuk memajukan budaya kita sendiri gitu loh. Nah terima kasih nih Kak buat kakak yang udah meluangkan waktu untuk Iya, dapat betul. hadir di Sis Podcast kita gitu ya, acara Sama-sama. agenda rutin bulanan kita nih sesama anak Adbis gitu ya Kak, ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, yang udah ngeluangin waktu juga buat nonton, dan semoga bermanfaat apa yang Kak Ranti sampaikan kali ini. Segitu aja, kami tutup ya, see you, assalamualaikum.